Rapenikon Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Selamat siang insan edukasi dan juga para peserta pembekalan TIK bagi guru Taman Kanak-Kanak Sistem Jarak Jauh. Persembahan dari UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Senang rasanya saya Nuri bisa kembali hadir menjumpai Anda semua dalam program pembelajaran jarak jauh untuk Taman Kanak-Kanak atau PJJTK, pastinya di www.rapenik.com. Dan kesempatan siang hari ini saya tentunya tidak sendiri, sudah hadir bersama dengan saya narasumber yang akan membahas materi mengenai pengembangan kognitif bagian ketiga. Sudah ada Ibu Hajah Nuril Fijriani SEMPD yang akan menemani kita semua. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Nuril. Waalaikumsalam Mbak Nuril. Sehat Ibu siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Nuril berbicara mengenai pengembangan kognitif. Iya, betul. Mungkin bisa kita review sedikit ya Ibu, karena Ya. sudah sampai di bagian ketiga. Sebetulnya pengembangan kognitif itu meliputi apa saja Bu Nuril? Jadi memang sudah kami jelaskan di awal mengenai pengembangan kognitif. Pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas mengenai perkembangan permainan matematika. Iya. Kemudian yang sekarang bagian ketiga kita akan membahas mengenai pengembangan sains atau permainan sains bagi anak usia dini. Begitu Mbak. Begitu, baik. Langsung saja kalau begitu Bu Nuril. Iya, baik. Selamat siang insan edukasi serta para Bapak Ibu guru Taman Kanak-Kanak peserta pelatihan TIK jarak jauh. Untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan kognitif bagian yang ketiga, dan tentu saja untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas mengenai permainan sains atau pengembangan sains bagi anak usia Taman Kanak-Kanak. Pengembangan sains pada anak sendiri memang satu hal yang alami, karena pada hakikatnya setiap anak itu dilahirkan dengan bakat untuk menjadi ilmuwan. Jadi mereka memang dilahirkan membawa rasa ingin tahu dan mencari tahu tentang apa yang ada di sekitarnya, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan di lingkungan sekitarnya. Kemudian anak-anak ini diharapkan mengerti dan memahami dunia di sekeliling mereka melalui stimulasi-stimulasi yang diberikan baik oleh guru maupun orang tua. Jadi di sini permainan-permainan yang bisa dilakukan anak baik di rumah maupun di sekolah yang dapat merangsang keingintahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa memiliki satu ilmu pengetahuan yang berarti yang didapat dari hal-hal yang mereka lakukan setiap hari. Jadi di sini dengan bermain mobil-mobilan saja mereka bisa mengetahui pengetahuan tentang memiliki pengetahuan tentang sains, Mbak. Hanya dengan bermain mobil-mobilan. Jadi seberapa cepat mobilnya meluncur, apabila di tempat yang licin, kemudian di tempat yang datar atau miring, itu seberapa cepat juga. Betul. Demikian juga dengan di sekolah, mungkin guru dapat memberi stimulasi dengan memberikan alat-alat dan bahan-bahan yang bisa mereka amati. Jadi mereka bisa menuntaskan rasa ingin tahunya dengan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Dengan seperti yang ada di gambar ini, dengan bantuan kaca pembesar mereka bisa merasa berpura-pura seperti ilmuwan. Iya, betul. Ya, kemudian mereka ingin tahu bagaimana sih seandainya kaca pembesar ini didekatkan oleh suatu benda. Di sini guru dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka bisa menjawab dari apa yang mereka amati. Iya, begitu, seperti Mbak. itu. Karena memang kalau kita mau menelaah kembali ya Ibu, setiap anak yang lahir itu dikatakan sebetulnya sudah mempunyai bakat sebagai seorang ilmuwan. Iya, betul. Mereka punya rasa ingin tahu yang sangat besar, Betul, Mbak. kemudian mereka selalu mencoba mengamati, kemudian juga
melakukan semacam penelitian kecil ya Ibu tentang apa yang mereka saksikan, itu mungkin bisa dikatakan sudah mendorong para pendidik untuk menyadari bahwasanya anak ini sudah ada bakat atau ketertarikan sendiri dengan bidang sains seperti itu Ibu ya. Karena setiap anak setiap ada hal-hal yang baru mereka selalu bertanya apa ini, mengapa mobil harus ada rodanya, mengapa seperti itu selalu ditanyakan oleh mereka, begitu Mbak ya. Dan sebagai tugas adalah tugas kita sebagai guru dan orang tua untuk menuntaskan rasa ingin tahu mereka bisa melalui permainan-permainan sains yang tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa juga dilakukan di rumah secara sederhana. Gitu. Sains sendiri atau ilmu pengetahuan itu sendiri adalah suatu objek bahasan yang berhubungan dengan bidang studi tentang kenyataan atau fakta dan teori-teori yang mampu menjelaskan tentang fenomena alam. Di dalam sains sendiri kita mengenal istilah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini adalah teknik atau cara yang dilakukan ilmuwan dengan cara mempelajari melalui observasi, penelitian, dan eksperimen. Jadi ilmu pengetahuan sendiri diperkenalkan di sekolah, terutamanya di taman kanak-kanak, dengan mengembangkan nilai mari kita cari tahu bersama. Jadi bukan guru saja yang mencari tahu, tapi juga anak-anak harus juga mencari tahu. Dan lebih baik lagi apabila guru dan murid atau orang tua dan anak bersama-sama untuk mencari tahu jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi di alam, misalnya seperti itu. Tujuan pengembangan sains secara umum. Jadi secara umum permainan sains di taman kanak-kanak bertujuan agar anak mampu secara aktif mencari informasi tentang apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi memang anak-anak dapat melihat dan mengamati apa yang ada di sekitarnya, misalnya perubahan pagi, siang, dan malam, kemudian perubahan dari es menjadi cair, hal-hal yang umum yang terjadi di alam. Dan itu kan terjadi sehari-hari ya Mbak. Kadang-kadang ada untuk anak yang kritis, tentu mereka ingin tahu kenapa ya kok es ini bisa mencair, atau kenapa matahari itu bersinar pada pagi hari atau begitu dan seterusnya. Dan untuk anak-anak yang mereka tidak terlalu kritis, mereka menganggap hal itu biasa saja. Dan dengan permainan sains ini kita ingin anak-anak itu aktif seluruhnya. Mereka mengetahui dan mereka juga dapat mereka aktif untuk mengetahui apa saja yang terjadi di sekitarnya. Jadi tidak pasif, begini. Memang terjadinya seperti ini. Memang es itu lama-lama memang mencair, begitu. Itu. Jadi memang anak juga harus distimulasi Bu ya, dirangsang untuk kemudian mempunyai rasa ingin tahu atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan anak melalui eksplorasi di bidang sains, melalui pengamatan, penyelidikan, dan percobaan. Jadi untuk memenuhi rasa keingintahuannya ini, anak bisa melakukan eksplorasi melalui pengamatan, penyelidikan, dan percobaan. Kemudian tujuan pengembangan sains sendiri secara khusus, yang pertama adalah agar anak memiliki kemampuan dari mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Seperti yang saya ucapkan tadi, perubahan antara pagi, siang, malam, maupun perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Kemudian yang kedua, agar anak memiliki kemampuan untuk melakukan percobaan-percobaan sederhana, seperti percobaan menanam biji kacang hijau, seperti itu. Jadi mereka memiliki kemampuan tersendiri, mereka
bisa mengambil kapas atau tanah, kemudian menanam bijinya itu, mereka memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian anak dapat memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan membandingkan, memperkirakan, mengklasifikasikan, serta mengkomunikasikan tentang sesuatu sebagai hasil sebuah pengamatan yang sudah dilakukannya. Jadi dia dapat memperkirakan suatu ukuran suatu benda, kemudian apa yang sudah diamati, berarti batu yang ini ukurannya lebih besar daripada yang ini. Kalau ukurannya lebih besar berarti tentu saja lebih berat betul, seperti Ibu. itu. Kemudian agar anak dapat meningkatkan kreativitas dan keinovasian khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi memang ini yang ingin kita kembangkan, yaitu anak memiliki keinovasian dan kreativitas. Jadi dia tidak lagi merasa apa ya Mbak, misalnya ada banjir seperti itu, kemudian bagaimana kreativitas dan inovasi anak-anak ini sehingga rumahnya atau sehingga lingkungannya tidak lagi ada banjir seperti itu. Jadi itu yang ingin dicapai dari pengembangan sains secara khusus. Begitu. Ya, di sini kita akan melihat sedikit eksperimen atau percobaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah, yang dapat meningkatkan kreativitas anak pada saat mencobanya. Jadi ini bisa dilakukan sendiri di rumah, hanya dengan berbekal telur dan juga air serta gelas ya Ibu air, gelas serta garam. Oh, ada garamnya juga. Iya, betul, Mbak. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana telur itu apabila dimasukkan ke dalam air yang air yang biasa dan air garam. Oh, apakah begitu. ada bedanya? Iya. Atau apakah sama? Iya. Nah, di sini mereka bisa mencoba sendiri, memasukkan airnya, memasukkan telurnya. Iya, betul. Ini dengan sedikit bantuan dari orang tua maupun guru. Iya, betul. Nah, ini untuk gelas pertama mungkin insan edukasi dan juga para peserta pembekalan TIK bisa memperhatikan telurnya langsung dimasukkan ke air Ibu air ya. yang biasa. Baik. Kemudian di sini, yang kedua, gelas kedua ini gelasnya diisi dengan 3 sendok garam. 3 sendok garam. Nah, kemudian telurnya dimasukkan. Yang terjadi bisa bagaimana dilihat Ibu? apa yang terjadi? Mengapung Telurnya ternyata mengapung, ya. betul. Baik, kemudian untuk gelas ketiga kita lihat apa yang terjadi. Gelas yang ketiga airnya itu hanya Separuhnya saja Ibu ya, ya. setengah. Kemudian garamnya juga sama dengan yang gelas yang pertama. Kemudian juga diperlihatkan di sini ternyata mengambang ya Mbak ya, di atas, betul. lebih ke atas daripada yang gelas kedua. Gelas kedua, betul. Iya, betul. Baik, kita lihat. Ini gelas ketiga ditambahi air lagi Ibu ya. Nah, yang terjadi adalah melayang ya Mbak iya, ya. betul, melayang. Di tengah-tengah. Jadi mungkin ini yang bisa dilakukan oleh anak-anak walaupun mereka masih belum mengerti dengan jelas tentang berat jenis misalnya atau apa, tapi paling tidak mereka sudah merasa tertarik ya, betul. Iya. Kadang kalau melihat percobaan semacam ini pastinya siswa akan merasa takjub ya, ternyata oh ada bedanya loh gelas yang hanya diisi air dan telur dengan yang kemudian dicampur garam. Dengan garam. Lalu kemudian yang gelas ketiga ini airnya tidak penuh tapi tetap diisi garam dan juga telur. Ternyata dia mengambang di tengah-tengah, tidak ke atas. Itu saja sudah ada bedanya Ibu dan ya. Dari sini akan muncul pertanyaan, mengapa
bisa terjadi hal yang demikian itu, kemudian guru bisa, mari kita cari bersama, kita mencarinya bersama-sama, jawabannya bisa di internet atau di buku, sehingga anak dapat mengetahui sendiri jawabannya yang sesungguhnya, bukan hanya dari guru saja. Iya, betul. Jadi juga mengajak anak untuk istilahnya belajar secara dua arah, Ibu ya, bukan hanya mendengarkan dari guru saja. Kemudian ini manfaat permainan sains bagi anak, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan serta dapat menimbulkan imajinasi pada anak yang pada akhirnya dapat menambah pengetahuan anak secara alamiah, seperti misalnya dengan telur itu tadi. Kemudian manfaat permainan sains bagi guru sendiri, yaitu yang pertama, membantu guru memahami manfaat dari kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memahami manfaat apa saja yang ada dari kegiatan-kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, membuka wawasan guru tentang pentingnya peranan mereka terhadap cara belajar anak. Jadi memang di sini guru akan terbuka wawasannya. Ternyata dengan bermain sains seperti tadi, guru menjadi penting peranannya, karena mereka membantu anak, mengarahkan anak pada saat bermain sains seperti itu. Tidak hanya guru ini menerangkan tanpa alat misalnya, seperti itu. Jadi memang peranannya, manfaatnya begitu terhadap guru. Kemudian yang ketiga, menyadarkan guru bahwa tidak perlu tahu semua tentang ilmu pengetahuan tersebut, tapi yang lebih penting adalah perannya sebagai motivator dengan berkata, ayo kita cari tahu bersama-sama, itu tadi. Jadi guru tidak harus jadi yang perlu tahu segalanya ya Mbak ya, dan anak juga, guru ini hanya sebagai apa ya, mereka itu bersama-sama dengan anak untuk mencari tahu bersama itu tadi. Iya, betul. Kemudian yang keempat, membantu guru mengidentifikasi anak-anak adalah ilmuwan yang alami. Dan yang terakhir, membantu guru dalam menyusun strategi yang dapat merangsang kreativitas anak. Jadi banyak sekali manfaat permainan sains ini bagi guru maupun juga bagi anak, Ibu ya. Betul. Ini juga tidak hanya bagi guru Mbak, tapi juga untuk orang tua juga, apabila mereka ingin mengadakan atau membuat permainan sains ini di rumah. Oh begitu ya. Berarti ada langkah atau teknik tersendiri Bu ya, yang mungkin perlu dipelajari oleh para orang tua supaya bisa mengajak putra-putrinya untuk bermain sains bersama-sama di rumah. Begitu, baik. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu Nuril? Di sini kemudian ada proses penemuan ilmiah pada anak. Jadi pada saat bermain sains, kita akan menemukan bahwa anak ini juga ada prosesnya pada saat penemuan ilmiah ini. Yang pertama adalah seperti yang tadi, adalah kita tidak perlu mengetahui semua jawabannya. Kemudian kita harus membantu anak untuk menjadi pengamat yang baik. Jadi memang anak ini kadang-kadang ada yang anak yang diamati ini yang mana. Kemudian kita mengajak anak untuk inilah yang diamati, ini yang kita beritahu mereka bahwa ini benda yang harus kita amati, yang ini yang harus kita kerjakan, begitu. Jadi kita membantu anak-anak. Kemudian yang ketiga, kita mengajak anak untuk bereksperimen bersama. Memang utamanya seperti itu. Kemudian kita dengarkan ide dan pendapat dari anak. Iya, betul. Dari sini anak bisa menjelaskan tentang terjadinya sesuatu dari apa yang sudah mereka lakukan dari eksperimen itu tadi. Kemudian dari situ kita bisa mengerti bahwa ia sedang melalui suatu proses berpikir dari ide dan pendapatnya tersebut. Iya, betul Ibu. Tapi kita juga harus mengingat bahwa pendapat anak
benar atau salah itu tidaklah penting. Betul. Yang penting adalah mereka sudah mengemukakan satu pendapatnya tersendiri mengenai masalah itu. Betul, dan kemudian mereka mau belajar, Ibu, mereka mau belajar. Untuk benar dan salahnya kita bisa cari tahu bersama-sama seperti tadi, Mbak, ya. Betul. Kemudian yang terakhir, bantu anak untuk tumbuh dengan mencintai ilmu pengetahuan. Jadi anak bisa kita ajak untuk mengenal bahwa di bumi ini makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tapi juga ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian pengamatan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya itu bisa membantu anak untuk mencintai ilmu pengetahuan dan alam di sekitar mereka. Begitu. Baik, Bu Nuril, pastinya masih banyak lagi yang harus kita ketahui ya, Ibu ya, bagaimana cara pengembangan kognitif pada anak dengan menerapkan permainan sains. Tapi kita mau jeda dulu sejenak, Ibu. Nanti kita akan kembali lagi Insan Edukasi dan juga para peserta pembekalan TIK. Tetap bersama kami di www.rapenik.com bersama Rapenik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Rapenik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di www.rapenik.com, Insan Edukasi dan juga para peserta pembekalan TIK bagi guru taman kanak-kanak, persembahan dari UPT Komdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita masih berada di program pembelajaran jarak jauh untuk jenjang taman kanak-kanak, masih membahas materi mengenai pengembangan kognitif bagian ketiga bersama narasumber kami Ibu Hajah Nuril Fijriani SEMPD. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana kira-kira mengajak anak atau juga putra-putri peserta didik kita semua untuk belajar mengenai mengenal sains dengan cara yang menyenangkan dan juga dengan menggunakan alat-alat sehari-hari. Misalnya tadi percobaan telur di dalam gelas, kemudian menggunakan garam seperti itu, Ibu ya. Itu saja sudah menarik sekali. Kadang kita pun sebagai orang dewasa, waduh, kita tidak mengenal ya permainan semacam itu, gitu, Bu Nuril. Iya, Mbak. Memang setiap perkembangan anak itu juga memiliki karakteristik yang berbeda. Memang ada yang mereka suka sekali dengan permainan-permainan seperti itu, permainan sains seperti itu. Tapi saya rasa setiap anak tentu saja senang dengan apabila mereka diberi kebebasan untuk bermain, bereksperimen dengan berbagai macam bahan, dan juga mereka juga akan semakin senang apabila orang tua ikut mendampingi mereka bermain seperti itu. Jadi kadang-kadang kan orang tua melarang, jangan dibuat mainan gelasnya atau seperti itu ya. Dengan adanya percobaan-percobaan eksperimen ini tentu saja bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Betul sekali, Ibu. Dan di sini kita juga bisa mengetahui pengaruh permainan sains bagi perkembangan anak, yang utamanya pertama yaitu perkembangan sosial. Jadi di sini perkembangan sosial ini bisa dikembangkan melalui permainan sains sehingga anak mendapat kesempatan untuk berbagi, bertukar bahan, dan terlibat dalam aktivitas kelompok. Tentu saja untuk perkembangan sosial ini anak diharapkan mempunyai aktivitas-aktivitas di dalam kelompok pada saat mereka melakukan eksperimen. Kemudian yang kedua adalah perkembangan emosional, di mana anak dapat belajar tentang sains dan sains ini dapat membantu anak mengalahkan ketakutannya sendiri. Jadi misalnya anak kadang-kadang memiliki ketakutan-ketakutan terhadap fenomena alam maupun makhluk hidup, dan belajar tentang fenomena alam tersebut dapat membantu anak mengalahkan ketakutannya. Misalnya
apabila anak takut terhadap petir. Di sini anak dapat belajar mengenai petir, mencari tahu apakah petir itu, kemudian bagaimana bisa terjadi petir pada saat hujan dan lain sebagainya. Dengan anak mencari tahu, maka anak tidak lagi takut terhadap petir dan dia juga dapat mengerti manfaat dari petir itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah perkembangan fisik. Dengan belajar sains, anak diharapkan mampu menggunakan dan menggerakkan koordinasi motorik halus mereka. Jadi pada saat mereka bereksperimen, anak menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang membutuhkan koordinasi motorik halus. Nah, pada saat ini juga anak diharapkan belajar menggunakan motorik halus mereka dengan baik. Misalnya menuang cairan ke dalam botol atau gelas, kemudian memasukkan biji ke dalam botol atau gelas dan lain sebagainya. Kemudian untuk perkembangan kognitif, melalui aktivitas sains, anak diharapkan mampu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kelima, dalam perkembangan kreativitas, aktivitas sains dapat melatih dan mendorong daya imajinasi anak, seperti untuk mencari jawaban apa yang terjadi jika balon kita tiup kemudian kita lepaskan, kemudian apa yang terjadi jika air sabun diaduk dengan sendok kue misalnya, seperti itu. Jadi itu dapat melatih dan mendorong daya imajinasi anak. Di sini ada sedikit eksperimen kembali. Iya, Ibu. Mengenai air garam lagi, Mbak ya, iya. dengan es batu. Begitu. Jadi di sini kita juga bisa mengetahui apakah air garam ini apabila diberi es batu kemudian bisa dimasuki molekul yang lain seperti misalnya pewarna. Di sini bisa kita lihat yang disiapkan. Ada gelas berisikan air, Ibu, ya? Air yang biasa dan air garam. Begitu. Kemudian yang disediakan adalah es batu, pewarna makanan, dan garam itu sendiri. Begitu. Jadi yang pertama di sini kita bisa melihat anak bisa melakukannya sendiri. Iya, betul. Ya, tanpa bantuan dari orang tua. Iya. Ini memasukkan es batu tanpa gelas. tumpah itu adalah satu melatih koordinasi motorik halus mereka. Begitu. Iya. Baik, nah ini di sini gelas diberi pewarna makanan. Apabila gelas ini berisi air segar, air biasa, maka pewarna makanan akan mudah larut ke dalamnya. Nah, kemudian mereka anak ini memasukkan air garam ke dalam air. Ini juga melatih koordinasi motoriknya, motorik halusnya, dan kemudian diberi sebelumnya sudah diberi es batu, kemudian diberi pewarna makanan lagi, Bu, ya. Nah, ternyata bisa yang terjadi, ternyata pewarna makanan ini tidak bisa larut ke dalam air garam. Baik. Nah, menarik sekali, Bu, ya, tentunya. Iya. Anak-anak bisa sambil bermain-main, misalnya apabila orang tua atau guru takut wadah tersebut pecah, namanya anak-anak juga koordinasi antara motorik halusnya kan masih kurang, misalnya betul. Koordinasi antara mata dan tangannya juga masih kurang, bisa menggunakan wadah-wadah atau gelas plastik seperti betul. itu. Mungkin juga supaya tidak membahayakan si anak itu sendiri, Bu, ya, wadahnya bisa menggunakan wadah plastik, tidak masalah, yang penting tidak mengurangi kreativitas dari si anak itu sendiri. Betul, Mbak. Baik. Kemudian dari situ kan mereka bisa belajar, kemudian selain juga perkembangan fisiknya terpenuhi, perkembangan kognitifnya juga bisa lebih berkembang. Terasah lagi, betul. begitu. Baik.
Kemudian yang selanjutnya? Selanjutnya adalah sikap yang harus dibangun pada saat bermain sains ini. Yang pertama adalah keterbukaan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak dalam menggunakan berbagai alat dan bahan yang tersedia. Tentu saja yang tersedia yang ada di dalam ruangan tersebut. Sehingga apabila anak ingin mencari bahan-bahan yang lainnya yang ada di sekitarnya, ini kita bisa memberikan kebebasan. Kebebasan dalam artian kita menggunakan alat dan bahan yang ada di sini. Jadi yang sudah diatur oleh guru, maksudnya yang sudah disediakan oleh guru. Jadi sesuai dengan apa yang akan dipelajari pada hari itu. Begitu, Mbak. Kemudian langsung dari guru, yaitu pengalaman langsung yang diberikan oleh guru. Jadi memang seperti yang itu tadi, air dengan garam memang pengalaman langsung si anak yang juga dibantu oleh guru gitu. Kemudian spontanitas, jadi pengalaman yang tidak direncanakan dapat memberikan kepuasan pada anak. Memang kita tidak merencanakan bahwa nantinya air itu tidak bisa pewarna tidak bisa larut ke dalam air, misalnya seperti itu. Guru tidak memberitahukan kepada anak, jadi itu spontan saja dilakukan oleh anak, dan pada saat dia menemukan hal tersebut, dia akan menemukan kepuasan tersendiri. Iya, betul gitu. Ibu, pastinya itu. Baik, kemudian selanjutnya? Selanjutnya kita harus memperhatikan keamanan dalam bermain sains. Iya, karena ini tentu juga tidak boleh dilupakan, Bu Nuril. Betul. Jadi untuk bermain sains ini, alat dan bahan itu harus aman dan nyaman untuk digunakan oleh anak-anak. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa apabila masih dianggap berbahaya menggunakan gelas kaca, lebih baik kita menggantinya dengan gelas plastik. Kemudian kita juga harus memperhatikan usia dan taraf perkembangan anak. Kemudian kita harus melibatkan seluruh anak dalam permainan sains dengan aktivitas yang sama, namun dengan alat dan bahan yang berbeda untuk tingkat usia yang sesuai. Misalnya gelas kaca yang kita gunakan itu mungkin baik untuk anak kelompok B, di mana koordinasinya sudah koordinasi tangannya mungkin sudah lebih baik, jari-jarinya sudah mencengkram dengan kuat misalnya. Akan tetapi dengan aktivitas yang sama kita bisa menggunakan bahan gelas plastik untuk anak-anak usia di bawahnya, misalnya untuk kelompok A atau kelompok bermain, misalnya anak usia 3-4 tahun bisa menggunakan bahan yang berbeda. Kemudian misalnya untuk menggunakan magnet, misalnya magnet bisa kita gunakan yang ukurannya besar, misalnya kita gunakan untuk anak-anak usia kelompok B usia 5-6 tahun, tapi kita bisa menggunakan magnet, sama-sama magnet, hanya saja ukurannya sedikit kecil. Kemudian bahan-bahan yang ditarik oleh magnet tadi juga ukurannya kecil. Kemudian juga kita bisa mengenalkan konsep terapung dan tenggelam, misalnya kelompok B tadi dengan garam dan telur, misalnya seperti itu. Tapi untuk anak-anak kelompok A atau kelompok bermain, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar, misalnya plastik, misalnya kunci yang dari besi, begitu, atau uang logam. Jadi di situ kita lakukan secara bertahap sesuai usia. Tidak kelompok A menggunakan garam, kemudian yang kelompok B-nya menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, itu kita bisa melakukannya bertahap sesuai usia mereka. Begitu. Baik. Kemudian ada beberapa alat eksplorasi yang digunakan dalam permainan sains. Yang pertama adalah observasi. Dengan observasi ini anak-anak meneliti, kemudian kita bisa
menanyakan kepada mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka coba dan rasakan. Jadi ini observasi ini menggunakan indera mereka, baik mata, telinga, dan indera perasa seperti kulit, tangan, dan kaki. Kemudian ada klasifikasi. Jadi klasifikasi ini mengelompokkan. Jadi mereka mencari persamaan dan perbedaan, kemudian dikelompokkan. Misalnya persamaan dari satu daun, yang satunya daunnya memiliki permukaan yang kasar, yang satunya memiliki permukaan yang halus. Di sini mereka bisa mengklasifikasikan daun-daun tersebut, mengelompokkannya. Kemudian ada keterampilan atau alat yang dinamakan mengukur. Jadi keterampilan ini dapat diperoleh pada saat melakukan aktivitas eksplorasi juga. Jadi anak-anak melihat, kemudian mereka mengetahui bahwa benda ini lebih besar atau lebih kecil dari yang lainnya. Kemudian juga ada perkiraan, kemampuan memprediksi suatu objek berdasarkan pengalaman. Misalnya melihat batu yang besar, diperkirakan tentu saja berat, seperti itu. Jadi itu berdasarkan pengalaman bahwa suatu yang besar itu biasanya berat. Betul. Kemudian ada eksperimen, keterampilan yang banyak dihubungkan dengan sains seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian ada juga komunikasi, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, menerangkan, atau menyimpulkan hasil diskusi tentang aktivitas sains. Jadi setelah anak-anak melakukan observasi, klasifikasi, mengukur, eksperimen, dan lain sebagainya, kemudian guru menanyakan kepada anak, jadi review kembali yang sudah dia lakukan itu apa. Kemudian dia menggunakan kata-kata untuk menggambarkan seluruh aktivitas yang telah dia lakukan tersebut. Jadi kemudian dia menyimpulkan bahwa yang telah saya lakukan ini seperti ini, berarti misalnya seperti tadi garam dengan es, dia menyimpulkan rupanya garam dengan es ini menolak pewarna makanan itu tadi, Bu Guru, gitu. Jadi seperti itu. Rupanya mereka tidak bisa bersatu, misalnya seperti itu. Di sini ada beberapa foto yang mewakili dari alat-alat itu tadi, Mbak, yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama ini mungkin mewakili dari mengukur. Di situ ada anak menggunakan timbangan buatan yang sederhana. Kemudian dia juga di sini mengukur berat dan ringan. Kemudian yang kedua di sini melakukan mengukur juga. Di sini mengisi botol untuk mengukur setengah atau penuh botol tersebut diisinya. Kemudian di sini adalah observasi. Jadi mereka merasakan aneka bahan alam dengan indera perasanya, yaitu tangan dan kaki. Di sini mencoba merasakan bubur kertas dengan kakinya. Apa yang dirasakan dia pada saat menginjak bubur kertas tersebut, ternyata entah itu licin atau dingin gitu. Kemudian di sini bisa dilihat anak mencoba untuk memerah susu sapi, walaupun tidak sama dengan yang asli. Betul. Paling tidak anak sudah mencoba, sudah belajar. Betul. Nah, di sini adalah eksperimen. Mereka meniup gelembung busa sabun. Busa sabun apabila ditiup, ini apa yang terjadi? Seperti itu. Kemudian berikutnya juga eksperimen apa yang terjadi apabila air sabun diaduk menggunakan pengocok telur, seperti itu. Apakah busanya banyak ataukah sedikit? Kemudian apabila busanya banyak kok yang lainnya sedikit, ini apa yang sudah dilakukan yang sehingga bisa mempunyai busa yang banyak. Begitu. Baik.
Bu Nuril, mungkin satu pertanyaan sebelum ke penutup ya Ibu, bagaimana caranya supaya para pendidik atau mungkin juga orang tua ini bisa mendorong putra-putrinya untuk melakukan kegiatan yang bertemakan sains, Ibu? Iya, jadi yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru untuk mendorong anak melakukan kegiatan sains, yang pertama adalah menjaga agar tidak memberi petunjuk atau mendominasi. Jadi ini kadang-kadang yang susah ya, kadang-kadang entah itu menuangkan gulanya terlalu banyak atau apa, itu seperti itu. Tapi justru pada saat itu apabila hasilnya tidak sama dengan yang diharapkan oleh guru, dari situ anak bisa menemukan sendiri. Misalnya membuat teh manis, kemudian tidak sesuai dengan petunjuknya guru atau dia membuat tehnya itu terlalu banyak gulanya. Kalau menurut kita terlalu banyak gulanya, kemudian dia mencicipi, apa yang kamu rasakan? Wow, rasanya kok ternyata terlalu manis ya. Terlalu manis. Berarti kalau terlalu manis, apa yang tadi sudah kamu lakukan sehingga tehnya terlalu manis? Kan gitu. Ternyata tadi aku sudah memberinya terlalu banyak. Betul Ibu. Itu bisa dia bandingkan dengan temannya, gitu. Rupanya temannya tidak terlalu manis, berapa sendok yang sudah kamu buat, seperti itu. Kemudian gunakan observasi sebagai pedoman untuk berinteraksi dengan anak-anak. Jadi setelah anak-anak melakukan observasi, itu kita dapat melakukan pedoman, kita dapat berinteraksi dengan mereka, kita tanyakan bagaimana rasanya, kemudian apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, bagaimana permukaan daun tersebut, itu seperti itu. Kemudian kita biarkan anak mencari tahu sendiri. Jadi seperti itu tadi, kita tidak memberi petunjuk, kita tidak mendominasi, kita biarkan anak mencari tahu sendiri. Dan kemudian kita tanyakan kepada anak apakah mereka membutuhkan bimbingan dan bantuan. Misalnya seperti menutup tutup botol atau membuka tutup botol sebelum mereka membutuhkan bantuan. Misalnya kita tanyakan apakah perlu dibantu, apakah kamu mengalami kesulitan, seperti itu. Kalau dia tidak merasa kesulitan, enggak, saya bisa melakukannya sendiri, maka kita harus percaya kepada mereka bahwa mereka bisa melakukannya sendiri. Kemudian kita dapat mendorong anak untuk berbicara tentang apa yang sedang mereka lakukan. Jadi apapun yang dilakukan, dia mengetahui apa yang dilakukannya. Jadi misalnya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya sedang mengisi botol dengan pasir, misalnya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang ditanya, ini kamu sedang melakukan apa ya? Nggak tahu. Itu seperti itu, kita harus mendorong anak agar mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, kita memberikan pertanyaan untuk menstimulasi pikiran dan daya eksperimentasi mereka. Jadi kita beri pertanyaan seperti tadi, kalau memang terlalu manis berarti apa ya yang kamu lakukan sehingga tehnya bisa terlalu manis? Rupanya gula yang saya berikan terlalu banyak, betul Ibu. Atau misalnya telurnya tidak bisa mengapung, seperti itu. Apa ya yang terjadi apabila kamu kok bisa tidak mengapung seperti itu? Rupanya mungkin saya kurang memberikan garam di air ini. Jadi itu mungkin Mbak yang bisa kita lakukan untuk mendorong anak sehingga mereka mau melakukan kegiatan sains. Begitu. Pastinya juga orang tua dan juga para pendidik harus menanamkan rasa percaya atau yakin kepada anak ya Ibu, bahwasanya mereka mampu melakukan, sehingga kita tidak perlu melakukan pembatasan-pembatasan yang justru itu akan mematikan kreativitas anak. Seperti itu kira-kira Bu Nuril ya. Mbak. Baik Bu Nuril, terima kasih banyak atas ilmu dan juga sharingnya di kesempatan siang hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang Ibu ya, tentunya masih di program pembelajaran jarak jauh untuk Taman Kanak-Kanak.
Untuk insan edukasi dan juga para peserta pembekalan TIK, jangan pernah melewatkan program pembelajaran jarak jauh untuk Taman Kanak-Kanak setiap hari Senin dan juga Rabu jam 11 dan sampai dengan jam 1 siang. Tentunya bersama kami Rapenik on Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Tidak terasa waktu sudah harus kita akhiri. Sampai dengan di sini saya Nuri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih, mohon undur diri dari kehadiran Anda. Kami haturkan selamat beraktivitas, selamat siang, dan salam pendidikan. Terima kasih, Bu.